Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4607-4609. Jalan-jalan di kota binatang sunyi di bawah naungan malam, dan rumah-rumah di sekitar telah menutup pintu mereka, seolah-olah mereka semua takut akan hal yang tidak diketahui dalam kesunyian. Dari waktu ke waktu, beberapa penjaga yang berpatroli lewat dengan tenang, dan langkah kaki mereka sangat jelas dalam suasana yang tenang ini. Kota binatang pada saat ini sangat sunyi, seperti binatang buas yang sedang tertidur. Saya tidak tahu kapan ia akan bangun, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Namun, di jalan yang sunyi ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Orang-orang ini jelas mabuk, berjalan terhuyung-huyung, dan berbicara keras sambil berjalan, merusak ketenangan malam. Tuan Qiyu, wanita hari ini luar biasa, dan kekuatannya tidak rendah. Hanya Tuan Qiyu yang memenuhi syarat untuk bermain dengan wanita seperti itu. Jangan lihat siapa kakak Yusef, apalagi bermain dengan wanita, dan jangan bicara tentang bermain dengan 10. Saya ingat kakak Yusef bermain dengan anak ayam di alam Mahayana beberapa waktu lalu, dan dia hampir tidak dipermainkan sampai mati oleh saudara Yu. Orang-orang ini semua adalah teman dan sahabat Yusef, dan mereka baru saja minum. Justru karena identitas Yusef, beberapa teman rubah dan anjing dapat berjalan-jalan di malam hari dan membuat keributan di jalan yang sunyi ini sesuka hati. Yusef terpesona oleh beberapa teman dan temannya saat ini. Dia menjilat bibirnya dan berkata, apa wanita di alam Mahayana itu? Ketika saya punya waktu, saya akan menunjukkan kepada Anda seorang wanita yang bertransformasi menjadi negeri peri. Kata-kata Yusef tiba-tiba membuat takut beberapa teman dan anjing, dan dia mengecilkan lehernya dan melihat sekeliling. Apa kau bercanda? Transformasi menjadi negeri peri. Apakah ini luar biasa juga meledak? Untungnya, tidak ada kultivator wanita yang telah bertransformasi menjadi negeri peri di kota binatang ini. Jika mereka didengar dan mereka menghembuskan aura, mereka semua akan mati. Siapa yang berani membuat keributan di jalanan? Pada saat ini, 3 penjaga patroli menemukan Yusef dan yang lainnya, dan segera mengepung mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Yusef, ketiga penjaga itu semua terkejut. Sial, dengan mata anjingmu kamu buta, tidakkah kamu melihat siapa aku? Yusef tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk dengan mata terbelalak. Tuan Muda Qiyu, maaf, aku tidak tahu itu kamu. 3 penjaga buru-buru meminta maaf. Siapa yang menjadikan ayahnya seseorang sebagai salah satu dari 3 jenderal binatang besar di kota binatang, sehingga Yusef tidak perlu mematuhi aturan apapun dengan identitas ini? Aturannya disesuaikan oleh orang lain, di mana bisa diikuti. Pergi dari sini, dan poles matamu di masa depan. Yusef melihat bahwa ketiga penjaga itu memiliki sikap yang baik dan membuat dirinya menyelamatkan muka, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan ketiga penjaga itu pergi. Ada senyum bangga di wajahnya, seolah menikmati kesenangan dari kekuatan semacam ini. Tetapi ketika ketiga penjaga itu hendak pergi, Yusef menemukan bahwa sesosok sedang berjalan di depan pergi. Ketika dia mendekat, Yusef menyadari bahwa pengunjung itu sebenarnya ada di restoran dan memukuli dirinya. Melihat Dev tiba-tiba muncul di jalan, Yusef sedikit bingung. Bukankah seharusnya orang ini dipenjara? Pada saat ini, Yusef dan beberapa lainnya juga ditemukan, dan Dev juga terkejut, tetapi Dev tidak takut. Dev memiliki token Jenderal Singh di tangannya, jadi tidak masalah untuk berjalan di jalan. Anak baik, kamu melarikan diri dari penjara dan berjalan di jalan dengan melanggar jam malam secara terang-terangan. Apa yang masih kalian lakukan dengan Linglung, bukankah kalian sudah menangkapnya? Yusef berteriak pada ketiga penjaga itu. Setelah melihat ini, ketiga penjaga itu buru-buru melangkah maju dan mengepung mereka. Salah satu penjaga berkata dengan dingin, kamu melanggar jam malam, ikuti kami dengan patuh, jangan biarkan kami menggunakan kekerasan. Ketika Yusef melihat ini, dia melingkarkan lengannya di bahunya dan melihatnya dengan mencibir. Dev tidak memperhatikan penjaga, tetapi langsung mengeluarkan token Jenderal Singh. Ketika penjaga melihat token Jenderal Singh, dia juga terkejut, dan kemudian menyingkir, maaf. Jika Anda bisa mendapatkan token Jenderal Singh, itu pasti bawahan senior dari rumah jenderal, dan bukan penjaga biasa seperti mereka yang bisa menyinggung perasaannya. Melihat ketiga penjaga itu tiba-tiba menyingkir dan meminta maaf dengan hormat, Yusef sedikit bingung. Apa yang kalian lakukan?
Kenapa kalian belum menangkapnya untukku? Yusef berteriak. Suaranya bergema di jalan yang sunyi, terlihat sangat kasar. Tuan Muda Qiyu, saya sangat menyesal. Dia memiliki token Jenderal Xing, dan dia adalah orang dari Jenderal Xing, jadi dia tidak melanggar jam malam. Kami tidak punya hak untuk menangkapnya. Seorang penjaga mengikuti Yusef dan berkata. Ketika Yusef mendengar ini, dia tercengang dan melihat Dev dengan tak percaya. Di sisi lain, Dev berjalan di depan Yusef dengan token di tangannya, dengan sedikit provokasi di matanya. Sial, tidak heran anak ini bisa keluar dari penjara. Itu pasti hantu dari nama keluarga Xing. Ini secara terang-terangan menantang keluarga Qiyu kami satu sama lain. Saya akan memberi tahu ayah saya tentang hal ini, dan saya tidak akan melupakannya begitu saja. Yusef pergi dengan marah. Di penginapan, Melanie mengikuti kakaknya yang telah dibebaskan, dan keduanya berdebat. Wajah kakak Melanie memerah karena marah, dan dia akan menangis karena marah. Kakak, kamu sudah dibebaskan, tunggu apa lagi? Kita seharusnya sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Sekarang sudah gelap, dan kita tidak bisa pergi ke luar kota. Jika Anda ditangkap, saya tidak akan peduli lagi dengan Anda. Melanie berteriak dengan amarah di wajahnya. Awalnya, setelah kakak Melanie dibebaskan dari penjara, dia datang ke penginapan untuk mencari Melanie. Melihat kakaknya, Melanie sangat senang. Dia ingin membawa kakaknya keluar dari kota binatang dan pulang. Tetapi kakak Melanie bersikeras untuk menunggu, dan dia tidak berencana untuk pergi sama sekali. Kakak, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jangan bodoh. Kalau kita ikuti Dev itu dan menjalin hubungan, kita tidak perlu mengkhawatirkan pakaian dan makanan selama sisa hidup kita. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki perasaan padanya atau tidak, Anda harus menemukan cara untuk menaklukkan hatinya. Saat kalian berdua tidur bersama, masaklah nasi mentah menjadi nasi matang, dan kamu tidak perlu khawatir lagi. Kakak Melanie membujuk Melanie. Matanya penuh dengan harapan dan kegembiraan, dan dia jelas sangat percaya pada Dev. Selama periode waktu ini, kakak Melanie tahu beberapa hal tentang Dev, dan juga tahu tentang tambang batu roh peri, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Dev. Jika nadanya nyata, maka jika mereka mengikutinya, bukankah mereka tidak akan mengkhawatirkan sumber daya selama sisa hidup mereka? Tetapi dia juga tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatan kakak Melanie dan Melanie, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti, dan yang lainnya tidak akan dapat mengikuti. Lagi pula, mereka hanya merepotkan dan tidak bisa banyak membantu. Jadi kakak Melanie mencoba yang terbaik untuk membiarkan Melanie tidur bersama Dev. Selama Melanie tidur dengan Dev, dia akan menjadi wanita Dev. Tidak peduli apa kekuatan mereka, Dev tetap tidak bisa menyingkirkan mereka. Lalu sebagai kakak ipar, hidupnya akan terjamin. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda akan menjual saya? Lalu obat apa yang kamu minum sehingga membuatmu mendorongku ke pelukannya sekeras yang kamu bisa sekarang? Saya ingat pada awalnya, ketika Anda melihat Dev itu, Anda mengatakan bahwa Anda menyuruhnya untuk tidak memiliki ide tentang saya dan membiarkannya menjaga saya. Melanie tidak mengerti apa yang dialami kakaknya dalam beberapa hari terakhir, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengubah sikapnya. Oh, lupakan saja waktu itu, dengarkan saja aku sekarang. Sulit bagi kakak Melanie untuk menjelaskannya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang tambang batu roh peri, semakin baik. Jika menyebar, itu mungkin mengancam jiwa. Ngomong-ngomong, aku tidak akan mendengarkan. Aku akan pergi setelah dini hari, suka atau tidak suka, jika kamu ditangkap lagi, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Melanie berbaring di tempat tidur dengan marah, mengabaikan kakaknya. Kakak Melanie menghela nafas dan hanya bisa duduk di samping. Adik perempuannya ini terlalu keras kepala. Dia harus menemukan cara untuk membuatnya mengetahuinya. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Kakak Melanie dan Melanie itu terkejut. Lagi pula, siapa yang tiba-tiba datang ke ruangan ini di tengah malam? Tepat ketika saudara-saudari itu mengatur postur mereka dan tampak waspada, mereka menemukan bahwa itu Dev yang masuk. Kalian saudara-saudari belum pergi. Dev sedikit terkejut. Jika kakak Melanie dibebaskan secara tidak terduga, Melanie akan membawa kakaknya dan pergi. Bagaimanapun, Melanie memasuki kota binatang untuk menyelamatkan kakaknya. Sekarang kakaknya sudah bebas, tentu saja dia bisa pergi. Kakak ipar, kamu. Kenapa kau keluar? Ada juga jam malam di malam hari, masih bisakah kamu jalan-jalan? Kakak Melanie bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu jawab dulu, kenapa kamu belum pergi?
Dev bertanya. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku tidak pergi, menunggu kabar darimu. Dan adikku tidak bisa tidur karena dia memikirkanmu. Jika kami pergi, kami tidak pernah melihatmu lagi, adikku gila karena cinta. Kakak Melanie buru-buru berkata. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu. Melanie buru-buru dan meneriaki kakaknya. Melanie tahu bahwa Dev sama sekali tidak tertarik pada dirinya, dan Dev masih memiliki wanita cantik Zhongli di sisinya, yang lebih cantik dari dirinya dan memiliki sosok yang aduhai. Yang paling penting adalah mereka berdua telah berlama-lama di depan satu sama lain, bagaimana mungkin Melanie masih memikirkannya. Dev melihat kakak Melanie, dia juga tahu bahwa orang ini berbicara omong kosong. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia ingin mengikutinya, dan kemudian melihat tentang tambang batu roh peri untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bagian dari aksinya. Tapi Dev tidak menyanggah maksudnya, tapi tersenyum tipis dan berkata, karena kamu sangat merindukanku, maka tidurlah, kebetulan aku juga mengantuk. Siapa yang ingin tidur denganmu? Melanie melihat kosong dan hendak keluar dari kamar, tapi dia dihentikan oleh kakaknya. Adik, mau kemana kamu? Kamu akan tidur di sini pada malam hari, dan kamu tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Setelah kakak Melanie menghentikan Melanie, dia langsung menatap Dev dengan senyum di wajahnya, kakak ipar, aku akan menjaga di luar pintu, jangan khawatir, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Setelah berbicara, kakak Melanie mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berkata, kakak ipar, adik perempuanku memang keras kepala, jadi kamu harus sedikit bekerja keras. Wanita seperti ini, mereka berjuang mati-matian di awal, dan mereka akan patuh saat Anda membobol celengannya. Dev melihat kakak Melanie dengan kaget, dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa orang ini benar-benar cabul, dan dia pasti memang bersalah karena masuk penjara. Kakak. Meskipun suara kakak Melanie sangat rendah, Melanie masih bisa mendengarnya. Pada saat ini, Melanie sangat marah sehingga dia ingin memukuli kakak laki-lakinya. Setelah melihat ini, kakak Melanie buru-buru berlari keluar dan menutup pintu dengan mulus. Melanie memandang Dev dan berkata dengan dingin, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya menyelamatkan kakak laki-laki saya, tetapi jika Anda menggunakan kekerasan pada saya lebih baik mati daripada menyerah. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Setelah Dev berbicara, dia langsung berbaring di tempat tidur. Melanie melihat Dev berbaring di tempat tidur, dan suasana hatinya menjadi rumit untuk sementara waktu. Faktanya, dia hanya berbicara seperti itu. Jika kamu benar-benar menggunakan kekerasan padanya, Melanie tidak akan menolak. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang tahu Dev tidak mengerti sama sekali, dan Dev hanya pergi tidur, membuat Melanie sangat malu. Tepat ketika Melanie terjerat dalam hatinya, Dev sudah memanggil Zhongli, dan kemudian bercumbu. Melanie hanya bisa melihatnya dengan tatapan kosong, hatinya campur aduk. Dan kakak Melanie di luar pintu, mendengarkan gerakan di dalam ruangan, sangat gembira. Itu masih adik perempuan saya yang memiliki kemampuan. Tampaknya jumlah besar ini dekat dengannya. Tidak perlu khawatir lagi. Kakak Melanie meringkuk di luar pintu, dan mereka sudah lama berfantasi tentang hal itu. Bersambung.